Shalom. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk mengawali ibadah kita ini, mari kita mengambil sejenak sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Yesus kita adalah Tuhan kebenaran. Dia yang menyelamatkan hidup kita, dan Dia juga yang memberikan hidup itu bagi kita. Dia adalah pengharapan kita satu-satunya. Mari kita puji Tuhan dengan pujian, Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Memandangku, dunia tak bisa
mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat pagi Allah Bapa, hormat pagi anaknya, hormat pagi Roh penghibur kekirannya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat pagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat pagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami.
Selama 1 minggu lamanya Tuhan masih menyertai dan memberikan kami kekuatan hingga pada saat ini ya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah masuk di hadirat-Mu. Kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai kami dan memberikan kami kemampuan untuk mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus memiliki semangat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, jam ibadah kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memampukan kami ya Tuhan. Sebab kami adalah manusia yang lemah, yang tidak mampu. Dan kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak berhenti berdoa untuk jemaat-Mu yang masih belum sempat hadir pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mengantarkan mereka di tempat ini ya Tuhan dengan selamat. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah jam ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita tetap terus memuji Tuhan dengan pujian, terpujilah Allah. Terukur besar hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah terang hati kita senang melihat Sang Kristus di surga celah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergempar, bergempar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Masih ada semangat sukacitanya? Amin. Karena kita memiliki semangat di hadapan Tuhan, memiliki semangat untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita pujian dengan lagu Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Melakukannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku Sembah sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku Ku sembah. puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan,
dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkaulah sukacita. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, Daud kekuatan. Haleluya, haleluya. Daulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Daud kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. 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 Kepada jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian, hidupku bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
hidup dalamku. Hidupku bukan aku lagi, Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku, Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga hidup yang kami miliki hari ini, hidup yang kami jalani bukanlah hidup yang sia-sia, tetapi kami tahu bahwa hidup kami berarti, bahwa hidup kami bisa memiliki makna, memberkati orang-orang di sekitar kami. Dan sebentar Tuhan, ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau merenungkannya, biarlah Tuhan Kau memberikan kepada kami hati yang lembut, hati yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan, sehingga firman itu sendiri yang boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Sehingga setiap kami Tuhan tanpa terkecuali, kami boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh ditegur, kami bahkan boleh diubahkan, sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan, karena kami memohonnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati waktu kita bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan pada hari Minggu ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu bukan lagi aku tetapi Kristus. Sebuah tema yang masih menjadi bagian dari tema besar kita di bulan April ini, yaitu sukacita karya penebusan Kristus. Di bulan April ini kita akan melewati Paskah, Jumat Agung gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, karya penebusan yang dikerjakan Allah melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus itu sudah seharusnya dan selayaknya mendatangkan sukacita yang begitu besar, sekaligus rasa haru di dalam hati kita yang menerimanya. Kenapa? Ya siapa yang gak sukacita dan terharu kalau secara hukum seharusnya kita ini yang menerima hukuman, bahkan hukuman itu adalah hukuman mati gitu ya. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, maka Ia justru merelakan anaknya yang tunggal itu untuk menjadi korban penebusan, menggantikan kita. Siapa yang gak sukacita gitu ya. Kalau kita yang harusnya seharusnya kita yang dihukum, tetapi ada orang lain yang mau menggantikan kita, tentu kita akan merasa begitu sukacita.
Bahkan ketika kita mendapatkan hadiah yang tak terkira, sesungguhnya kita tidak layak, tetapi kita menerimanya, pasti kita merasa senang dan kita merasa sukacita, bukan? Dan itu seharusnya juga terwujud nyata atau nampak jelas dan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu seperti apa kehidupan yang penuh sukacita karena karya penebusan Kristus? Seperti apa sih hidup yang bukan lagi aku, bukan lagi kita sendiri, tetapi Kristus? Mari kita buka bersama satu bagian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita hari ini, yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Jika sudah menemukannya, izinkan nanti saya membacakan bagi kita sekalian. Galatia 2 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian pembacaan firman kita. Bapak Ibu Saudara, move on. Move on itu ternyata bukanlah perkara yang mudah, gitu ya. Setuju apa enggak, Bapak Ibu? Move on itu bukan perkara yang mudah. Apalagi dalam konteks percintaan, ya kan? Anak-anak muda atau Bapak Ibu yang di masa muda dulu, gitu kan, pasti pernah mengalami atau melihat kenyataan bahwa move on itu bukanlah hal yang mudah. Ketika putus cinta, apa yang terjadi? Nangis-nangislah berminggu-minggu, ya toh. Berhari-hari nggak mau makan, mengurung diri, mukanya murung, ditekuk sana sini gitu kan, mukanya nggak enak, nah dan sebagainya gitu. Ketika orang putus cinta, dia akan mengalami berbagai gejolak di dalam dirinya. Salah satu artikel yang saya baca dari CNN Indonesia mencatat 12 alasan mengapa seseorang itu susah move on setelah dia putus cinta. Yang pertama, karena itu adalah cinta pertamanya. Wah, kalau cinta pertama itu kan menggebu-gebu dan luar biasa gitu ya. Kalau bahasa sekarang bucin gitu kan. Yang kedua, belum ada kata pisah alias masih digantungin. Jadi kayaknya secara hubungan ini udah nggak akan bisa dilanjutin. Tetapi belum ada tuh kata, ya udah kita putus. Itu tidak ada. Makanya dia susah move on. Kemudian yang ketiga, terjebak dengan nostalgia. Yang keempat, pura-pura bahagia. Yang kelima, terus stalking atau kepoin atau terus lihat media sosial dari mantan itu, cari-cari info sekarang dia ngapain ya. Jadi kan susah move on gitu kan. Kemudian yang keenam, masih berada di dalam lingkungan yang sama. Nah kalau di dalam lingkungan yang sama, ya lihatnya dia lagi gimana gitu ya, bisa move on. Yang ketujuh, karena masih kangen ya toh. Yang kedelapan, tidak percaya diri. Dan yang kesembilan, kemudian menyalahkan diri sendiri. Aduh kenapa ya tak putusin ya gitu kan. Yang ke-10, hubungan ini karena telah berlangsung begitu lama, bertahun-tahun, udah banyak yang kukorbankan gitu kan. Dan yang ke-11, masih berharap gitu kan. Yang ke-12 yang terakhir adalah terdapat penyesalan gitu. Kenapa harus diputusin? Itu menurut CNN Indonesia dan itu di ranah percintaan dan asmara gitu ya.
Nah Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa sesungguhnya dalam ranah kehidupan kekristenan kita pun yang sudah kita jalani sekian tahun lamanya, atau bagi Bapak Ibu yang sudah lebih senior udah berpuluh-puluh tahun mengikut Tuhan, tanpa terkecuali kita semua, termasuk juga saya gitu ya, adalah ternyata pribadi-pribadi yang susah move on. Sadarkah kita bahwa sekalipun kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, kita hidup sebagai orang Kristen, namun nyatanya kita masih sering susah move on dari kehidupan atau kebiasaan lama kita. Mari kita pikirkan sejenak gitu ya. Renungkan kembali bagaimana kita menjalani hidup kita selama ini, hari lepas hari itu. Permisi tanya gitu ya, setelah sekian lama kita mengikut Tuhan, hidup sebagai orang Kristen, aktif melayani, bahkan seperti saya dan beberapa rekan di sini adalah seorang hamba Tuhan, kira-kira masihkah kita itu mengalami yang namanya perubahan-perubahan hidup ke arah yang lebih baik? Adakah perubahan yang kita rasakan di tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu? Semakin lama kita mengikut Tuhan, kita itu semakin baik atau justru kita itu semakin bebal, kita semakin keras kepala, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bisa memberikan masukan kepada kita, karena kita selalu menganggap orang lain itu salah kok, cara pandangkulah yang paling benar, keputusan kitalah yang paling benar dan harus diikuti. Kira-kira apa jawaban kita masing-masing Bapak Ibu? Masihkah kita itu merasakan perubahan atau pertumbuhan rohani? Ataukah justru kita itu tidak bertumbuh di dalam Tuhan selama ini? Atau bahkan justru kita merosot, kita menjadi semakin tidak baik, kita membuat orang-orang yang ada di sekitar kita itu semakin tidak nyaman, dan mereka malah jadi sakit hati, atau bahkan muncul akar pahit dari orang-orang sekitar kita itu terhadap kita. Ya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sungguh ironis gitu ya, sungguh menyedihkan sekali kalau kita itu di satu sisi berani dengan yakin mengaku dengan lantang bahwa aku ini orang percaya, aku ini orang Kristen, papa mamaku 7 turunan kami semua orang Kristen, kami anak-anak hamba Tuhan dan seterusnya. Tapi realitanya hidup kita tidak mencerminkan sama sekali iman percaya kita, apalagi mencerminkan Kristus. Hari-hari yang kita jalani ya berjalan rasanya begitu saja, selayaknya mode kalau disetting full auto atau sepenuhnya otomatis gitu ya. Termasuk auto di dalam hal-hal yang tidak benar, kebiasaan-kebiasaan lama kita, dosa-dosa favorit kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kekristenan kita tidak pernah dapat memberikan jaminan apapun. Nyatanya sekalipun kita sudah Kristen, tetap saja susah kan bagi kita itu untuk move on dari berbagai kebiasaan buruk kita. Seperti misalnya kita menganggap orang lain itu rendah, menganggap orang lain itu salah terus, dan kita yang paling benar, sehingga tidak pernah mau terima masukan, apalagi bekerja sama gitu ya. Suka ngomel, suka marah, komplain ini dan itu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, omong-omongan kotor keluar, amarah, dan itu cara bicaranya juga jadi kasar, mengumpat, gosip, berprasangka buruk dan seterusnya. Bahkan jadi nyaman dengan berbagai dosa-dosa favorit dan cara pandang yang keliru, serta pemahaman-pemahaman yang sebenarnya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita tilik diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita tidak menyadari bahwa adalah permasalahan yang sangat serius jika kita itu telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Dalam hidup sehari-hari kita tetap aja sama aja. Sebelum ketika kita menerima Tuhan sama kita sudah menerima Tuhan kayak nggak ada bedanya. Nah kalau sampai kita itu menganggap bahwa hal ini bukanlah hal yang serius, kemandekan rohani kita itu bukan hal yang serius, maka hari ini mari kita bertobat di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena sungguh mengerikan jika kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang take it for granted. Orang-orang Kristen yang menghidupi kekristenannya hanya sebatas ritual atau bahkan supaya selamat saja. Yang penting aku dapat tiket keselamatan itu loh. Sehingga hanya sebatas mengaku percaya, tercantum dalam KTP agamanya Kristen, rajin datang ibadah, memberikan persembahan, turut aktif dalam pelayanan, namun tidak terjadi apapun di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada perubahan sama sekali di dalam hidupnya.
Jika kita tergolong dalam orang Kristen yang take it for granted ini, maka tidak heran jika kita begitu mudah untuk jadinya diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran yang tidak benar. Tapi jika kita anggap benar, karena kita akhirnya menganggap benar apa yang seharusnya tidak benar itu. Karena apa sih? Karena kita tidak pernah memiliki pengajaran yang benar-benar kita pahami. Kita tidak benar-benar tahu apa sih kebenaran iman Kristen itu. Nah, permasalahan ini juga yang sedang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan di Galatia. Jika kita perhatikan di pasal sebelumnya, di perikop sebelumnya, di pasal 2 ayat 1 sampai 10, di sana dikisahkan bagaimana Paulus itu menegur jemaat Galatia karena mereka menjadi jemaat yang legalistik, memiliki right behavior with wrong belief, atau sikap-sikap atau ritual mereka itu mereka lakukan dengan benar, semua tata ibadah segala macamnya itu dilakukan dengan benar, tetapi pemahaman iman mereka itu salah, gitu ya. Nah, contoh sederhana dari orang-orang yang legalistik ini misalnya adalah dia adalah orang Kristen yang setiap hari punya waktu teduh, tidak pernah bolong, rajin berdoa, gitu ya. Ikut pendalaman Alkitab sana sini, ikut seminar sana sini, gitu ya. Tiap hari baca Alkitab dan sudah berkali-kali itu menyelesaikan Alkitab itu. Suka menolong orang lain, terlibat pelayanan ini dan itu. Tapi semua dilakukan dengan pemahaman bahwa dengan melakukan semua itu, dengan melakukan ritual itu, dengan keaktifan di dalam gereja itu, dengan semua perbuatan baik itu, maka dia akan semakin punya pahala yang lebih di surga. Kita akan memperoleh perkenanan Tuhan yang lebih besar lagi, akan semakin dapat banyak berkat dan keselamatan tidak akan hilang. Nah, ini pemikiran yang salah gitu ya Bapak Ibu. Segala ritual keagamaan kita, pelayanan kita, perbuatan baik kita, amal yang kita lakukan, itu harusnya kita lakukan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan itu, bukan supaya kita mendapatkan hidup kekal beserta segala macam berkatnya. Jadi kalau kita punya pemikiran seperti itu, nah mari kita bertobat gitu ya. Nah, berikutnya di bagian perikop berikutnya juga di ayat 11 sampai 14 dicatat bagaimana Paulus menegur jemaat Galatia yang hidup dalam kemunafikan. Mereka memiliki right belief with wrong behavior. Iman atau pemahaman mereka itu benar, tetapi tindakan-tindakan mereka tidak benar. Pada masa itu Petrus tahu, kita tahu Rasul Petrus gitu ya. Petrus itu tahu dan percaya pada Injil. Namun tindakannya tidak merefleksikan Injil tersebut. Petrus malah makan dengan orang-orang non-Yahudi, di mana pada masa itu orang Yahudi itu dilarang makan bersama dengan non-Yahudi. Makanya kemudian Paulus menegurnya dengan tegas, dan hari ini memang mungkin kita tidak menghadapi seperti ini gitu ya. Kita mau makan sama siapapun itu tidak ada masalah. Tapi di zaman Petrus itu dianggap najis jika dia makan dengan orang non-Yahudi. Nah, kita tidak menghadapi seperti ini, tetapi kita tidak imun dengan yang namanya inkonsistensi atau tidak konsisten. Dalam kita menjalani hari-hari kita, bukankah terkadang pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita itu tidak selaras dengan kebenaran yang kita pahami? Ketidakselarasan atau ketidakkonsistenan antara yang kita percayai, yang kita yakini, dan yang kita lakukan itulah yang dinamakan kemunafikan. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang imun terhadap yang namanya kemunafikan ini, termasuk saya sendiri juga. Nah, dari dua bagian ini kita diingatkan tentang betapa mudahnya kita itu berpaling dari menjadi orang-orang Kristen yang legalisme maupun orang-orang Kristen yang penuh dengan kemunafikan. Di satu sisi bisa saja ternyata kita adalah orang Kristen yang legalistik, yang masih memiliki pemahaman dengan melakukan semua hal yang baik atau perbuatan-perbuatan baik, kita dapat memperoleh perkenanan Tuhan. Kita dapat memperoleh berkat yang terbaik dari Tuhan. Atau bisa saja kita sudah menjadi orang Kristen begitu lama, kita menjadi orang Kristen tapi yang munafik, kita yang tidak konsisten. Dan kita mengaku percaya tapi hidup yang kita hidupi tidak ada bedanya dengan orang-orang pada umumnya yang tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, agar setiap kita terhindar dari dua hal yang tidak benar ini, dari legalisme maupun juga dari kemunafikan, maka mari kita minta supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya itu terus memimpin kita, menuntun kita hari lepas hari, sehingga kita terus dimampukan untuk memiliki memiliki pemahaman dan juga memiliki tindakan yang benar
yang tercantum di dalam bagian berikutnya yang tadi kita sudah baca di awal gitu ya. Khususnya kita akan melihat terfokus pada ayat 19 dan 20. Pada bagian ini Paulus menegaskan kembali kepada jemaat Galatia agar mereka tidak salah kaprah dalam memahami dan menghidupi iman percayanya. Tidak terjebak dalam legalistik agama maupun hidup dalam kemunafikan. Pesan Paulus dalam bagian ini bertujuan agar jemaat Galatia tidak jatuh pada pemikiran bahwa iman di dalam Kristus itu perlu ditambahkan dengan sesuatu yang lain seperti perbuatan baik, amal, ritual-ritual agamawi, supaya Tuhan itu terkesima dan kemudian jadi berkenan kepada kita dan ia kemudian memberikan keselamatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik bahwa pemikiran ini salah gitu ya, pemahaman ini salah. Iman kita itu di dalam Tuhan itu cukup. Keselamatan yang kita terima itu murni karena anugerah, dan iman yang kita miliki itu merupakan bukti betapa besarnya anugerah Tuhan bagi kita. Hanya karena anugerahnya saja maka kita bisa memiliki iman percaya. Bukan dengan kekuatan kita bisa percaya kepada Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan sehingga kita bisa memperoleh keselamatan. Kita bisa mengaku dengan mulut kita percaya. Mungkin kita jadi bertanya-tanya, lah kalau iman saja cukup, berarti nggak perlulah berbuat baik dong. Kan berarti kalau udah punya iman, sudah percaya, ya sudah cukup. Apakah seperti itu? Itu juga tidak benar gitu ya. Bahwa tetap perlu yang namanya kita itu berbuat baik. Tetapi perbuatan baik itu kita lakukan bukan sebagai upaya, bukan sebagai usaha kita untuk memperoleh keselamatan, atau untuk memperoleh perkenanan Tuhan, atau untuk memperoleh pelipat gandaan berkat supaya kita semakin terberkati. Tetapi perbuatan baik kita, pelayanan kita, amal yang kita lakukan, itu semua sebagai wujud nyata dari ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa sih? Atas anugerah keselamatan yang telah terlebih dahulu ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Anugerah yang telah diberikan kepada kita. Nah, ayat 19a berkata demikian, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita ini mengaku percaya, kita telah mati. Yaitu hati dan harga diri kita yang begitu keras, yang begitu sombong, itu semua dihancurkan dan kita akan hidup di dalam kebenaran, keberserahan penuh kepada Tuhan. Berserah itu tidak sama dengan pasrah ya Bapak Ibu. Berserah itu kita tetap melakukan apa yang jadi bagian kita dengan bersandar dan mempercayakan secara penuh kepada Tuhan apapun hasilnya. Tetapi kalau orang yang pasrah itu dia tidak melakukan apa-apa, ya wis lah apa yang terjadi tunggu aja gitu. Mungkin orang-orang yang pasrah ini modelnya kalau ya aku kan udah terima keselamatan, ya udah tunggu aja sampai mati gitu. Itu orang yang pasrah, ya kan tidak melakukan apa-apa. Tetapi orang yang berserah dia tetap melakukan, Tuhan apa ya yang aku bisa lakukan? Tuhan sudah memberikan aku keselamatan, Tuhan telah menyelamatkan hidupku, anugerahmu begitu besar buatku hari demi hari, apa yang bisa aku lakukan sebagai ucapan syukurku. Nah, itu bedanya. Jadi yang mati bersama Kristus itu adalah diri kita yang lama, yang didominasi, yang dikuasai oleh berbagai keinginan daging kita, berbagai dosa kita dan berbagai pemahaman yang salah, berbagai hukum-hukum yang mengikat. Nah, disinilah keakuan kita itu sesungguhnya berakhir. Hidup kita bukan kita lagi karena kita telah mati. Kita telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kata Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20a. Yang dimaksud oleh Paulus pada bagian ini adalah bahwa kematian Kristus itu menandai terjadinya perubahan total. Perubahan total atas apa? Atas relasi kita dengan Kristus dalam segala hal, termasuk dalam hal ini dengan hukum-hukum Musa ataupun dengan hukum-hukum Taurat dan hukum-hukum yang lainnya yang selama ini mungkin menjadi prinsip-prinsip hidup mereka gitu ya. Demikianlah yang berlaku juga di dalam kehidupan Paulus sendiri. Paulus menjelaskan bagaimana hidupnya kini bukanlah dirinya lagi yang mendominasi, karena kehidupan dan kekuatan spiritual dalam Tuhan itulah yang telah begitu dahsyat merubahnya. Sehingga apa? Paulus dapat dengan lantang dia berkata di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8 berbunyi seperti apa?
Mungkin Bapak Ibu familiar dengan ayat ini tapi tidak hafal gitu ya alamatnya. Saya bacakan Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Paulus berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah sekarang ini hidup yang Paulus hidupi adalah cara pandang Kristus yang hidup di dalamnya. Dulu Paulus hidup hari demi hari selalu dikendalikan dan dia jalani dengan mengikuti berbagai aturan hukum Taurat. Hukum Taurat itulah yang 100% mengontrol kehidupannya, tetapi setelah ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kini hidup yang dia jalani itu adalah hidup berdasarkan kebenaran Injil Kristus. Paulus move on dari kehidupan lamanya yang dikendalikan oleh hukum Taurat itu menjadi kehidupan yang dikendalikan penuh oleh Kristus. Demikian juga seharusnya bagi kita orang percaya. Setelah kita mengaku percaya, maka seharusnya kita pun move on dari kehidupan lama kita. Cara pandang kita yang lama, yang ngaco, yang gak benar, itu semuanya harusnya runtuh dan digantikan dengan cara pandang Kristus. Sehingga apa? Sehingga Kristuslah yang memenuhi dan menguasai kita, bahkan menjadi dasar serta mengontrol hari demi hari yang kita jalani. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar gitu ya, seringkali banyak cara-cara pandang kita itu baik secara tradisi, keluarga yang diturunkan turun-temurun itu, tradisi etnis tertentu, maupun pandangan-pandangan yang diterima secara umum dan diterapkan oleh orang pada umumnya itu, sadar atau enggak itu ternyata melekat di dalam benak kita. Sehingga enggak jarang kita jadi gamang, kita jadi bingung dalam menentukan mana sih yang benar, mana sih yang layak untuk diikuti. Misal ya, ada budaya tertentu yang menganggap bahwa laki-laki itu ya tinggi lebihan derajatnya dibanding perempuan. Tapi apakah ya memang seperti demikian yang diajarkan oleh firman Tuhan? Atau misalnya ada budaya tertentu yang berpandangan bahwa kalau sudah menikah, kemudian punya anak, harus punya anak laki-laki. Maka kemudian nggak heran gitu ya kalau sampai berusaha sedemikian sampai anaknya 9, 10 lah semuanya cewek gitu. Karena apa? Demi mendapatkan anak laki-laki. Bahkan ini mungkin bisa masih terjadi sampai saat ini gitu. Tapi apa ya, iya, Tuhan itu hanya menghendaki anak laki-laki. Lah kalau anaknya laki-laki semua, anak itu berasal dari mana kalau nggak ada ibunya, ya kan? Kan nggak mungkin gitu kan. Nah, Tuhan tidak menghendaki sedemikian, tapi seringkali Tuhan itu mau supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Atau mungkin juga ada yang berpikir bahwa dengan memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan, maka kita akan mendapat berlipat kali ganda. Kita akan dapat lebih banyak. Kasih aja Tuhan lebih banyak, pasti bulan depan dapat lebih banyak. Apakah ya Tuhan memberkati dengan cara seperti itu? Kalau seperti itu apa bedanya Tuhan dengan mesin fotokopi gitu kan? Nah, mungkin dan masih banyak juga pandangan-pandangan atau pemahaman-pemahaman yang sesungguhnya tidak selaras dengan kebenaran Injil. Tapi kita ternyata secara tidak sadar itu kita lakukan, kita imani, kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan secara umum juga diterima, dilakukan oleh banyak orang. Mungkin juga termasuk kita di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita coba cek lagi gitu ya diri kita. Sudahkah kita yang mengaku orang percaya ini memiliki cara pandang, memiliki pemahaman-pemahaman yang benar dan sudah selaras dan sudah kita terapkan di dalam hidup kita hari lepas hari? Atau jangan-jangan selama ini sekalipun kita sudah Kristen, kita rajin beribadah, kita rajin pelayanan, kita menyebut diri sebagai hamba Tuhan, namun cara pandang Kristus itu tidak menguasai hidup kita. Tapi justru cara pandang kita, pemikiran kita, anggapan kita yang merasa kita paling benar, cara kita di dalam memutuskan segala sesuatu kita anggap paling benar, justru itu yang menguasai kita. Atau jangan-jangan pemahaman-pemahaman secara umum yang diterima oleh orang itu juga yang kita
pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Pada bagian akhir dari ayat 20 mengatakan bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hal ini berarti bahwa apa? Kita orang percaya ini sudah seharusnya mempercayai Tuhan dalam seluruh aspek dan momen kehidupan yang kita jalani. Kita percaya bahwa Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita sekaligus melimpahkan kekuatan bagi kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang selalu melimpahkan kasih, sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita. Kita percaya bahwa Ia akan memuaskan kita lebih dari uang kita, rumah kita, mobil kita, segala harta benda yang kita miliki. Kita juga percaya bahwa Dia adalah Allah yang suci dan kudus yang memberi kita kekuatan untuk menang melawan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya, untuk melawan dosa. Dia juga Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita yang berharap kepadanya, setiap kita anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, inilah panggilan kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus bisa move on dari kehidupan lama kita. Kita harus bisa meninggalkan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai, yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita terus yakin melangkah untuk meninggalkan kehidupan lama kita yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, kepada kehidupan di jalan kebenaran Injil, sehingga orang sekitar kita pun dapat melihat Kristus di dalam hidup kita. Secara manusia, jika kita mau jujur gitu ya, sesungguhnya kita tidak ingin pergi meninggalkan segala kenyamanan kita. Betul apa betul Bapak Ibu? Namun kita harus menyadari betul bahwa hanya dengan move on, hanya dengan meninggalkan kehidupan kita yang lama saja, maka kita bisa memperoleh keutuhan di dalam Tuhan. Jika kita tidak mau menyerah, kita tidak mau mengangkat tangan kita, kita tidak mau berhenti mencoba dengan segala kekuatan diri kita, kita enggak mau mengakui segala kesombongan diri kita, dan kita terus merasa bahwa kita tahu yang terbaik dengan kekuatan diri kita, merasa kita paling hebat, kita paling benar dan orang lain selalu salah. Kalau kita tidak mau mengakui segala kelemahan kita, ya kapan Tuhan itu bisa berbuat buat kita? Bagaimana Tuhan bisa turun tangan kalau kita tidak pernah angkat tangan dan meminta pertolongan Tuhan? Kalau kita terus merasa kita kuat, kita bisa, kapan Tuhan menyatakan kekuatannya? Bapak Ibu Saudara, mari kita akui segala kelemahan kita, keterbatasan kita, kebebalan hati kita, kedegilan hati kita, kekerasan hati kita, segala dosa-dosa kita, cara-cara pandang kita yang tidak selaras dengan Injil Tuhan. Mari kita mohon di hadapan Tuhan supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya sendiri memampukan kita untuk kita bisa move on dari segala keakuan kita, dari segala keegoisan kita, dari segala keangkuhan kita, sehingga kita bisa sungguh-sungguh menghidupi tema kita hari ini, yaitu bukan lagi aku Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang hidup di dalam aku. Karena inilah panggilan radikal kita, sekaligus tantangan kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, untuk tidak pernah diperbudak oleh dunia ini dengan segala cara pandangnya, melainkan untuk berjalan sejalan dengan kebenaran Injil. Jika kita ingin orang lain melihat Yesus di dalam kita, melihat hidup kita itu benar-benar ada Kristus di dalamnya, maka kita harus terus memohon supaya Tuhan memampukan kita untuk bisa menghidupi Injil Kristus, tentu dengan pertolongan Roh Kudus-Nya, agar kita dapat melakukan kebaikan untuk orang lain sebagai ucapan syukur kita atas karya penyelamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita, sehingga mereka dapat melihat, mereka dapat merasakan kasih Kristus melalui hidup dan kehadiran kita. Jadi kehidupan kekristenan yang bukan lagi aku tetapi Kristus adalah kehidupan yang bisa move on dari kehidupan lama yang dikuasai oleh diri dan berbagai pemahaman yang keliru dalam hidup yang dikuasai oleh Kristus, keliru kepada hidup yang dikuasai oleh Kristus dan firman-Nya. Dan tidak berhenti di situ saja, bukan cuman ya sudah move on dari kehidupan lama, tidak seperti itu saja. Bukan kita berhenti pada mengaku percaya kepada Tuhan saja, tetapi semakin hari kita bisa semakin mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, sehingga makin hari kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kita bisa menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, bagi lingkungan sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa meninggalkan hidup lama kita dan move on ke kehidupan baru di dalam dan bersama Kristus. Move on kepada kehidupan yang berpandangan
berpadanan dengan Injil Kristus Yesus, sehingga kita terus bertumbuh bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu, kami yang telah sekian lama mengikut Tuhan. Seringkali kami lupa Tuhan bahwa hidup yang harus kami hidupi itu adalah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus sendiri. Harusnya hidup yang kami hidupi adalah hidup yang berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, selaras dengan Injil-Mu ya Tuhan. Tetapi nyatanya seringkali di dalam kelemahan kami, di dalam kebebalan hati kami, di dalam kedegilan hati kami terus merasa bahwa kami sudah bisa tanpa Tuhan. Seringkali kami merasa bahwa kami bisa melakukan apapun karena Tuhan yang memberikan kami. Tapi seringkali kami gagal Tuhan. Seringkali kami melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kalau Tuhan mengingatkan kami, biarlah Tuhan juga yang boleh memampukan kami untuk kami menjadi orang-orang Kristen, bukan orang-orang Kristen yang legalis, bukan orang-orang Kristen yang munafik, tetapi biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen yang bisa move on dari kehidupan lama kami kepada kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kehidupan yang sungguh-sungguh didominasi, didorong oleh kehendak Tuhan saja. Tolong kami yang lemah ini Tuhan, dan biarlah di dalam kehidupan kami boleh terus mendapat kekuatan, pertolongan dan anugerah Tuhan saja. Sehingga kami boleh terus hidup di dalam takut akan Tuhan, kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ini kerinduan kami Tuhan, ini seruan kami. Biarlah Tuhan yang mendengarnya, Tuhan yang menjawab seturut dengan waktu dan rencana-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita di dalam kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk seluruh para penata layan yang sudah melayani di ibadah hari ini, WL, singer, musik, semua, asar. Kiranya semua yang sudah dilakukan dalam melayani Tuhan hanya Kristus yang ditinggikan. Nanti sore pukul 17 ada KU2, Kebaktian Umum 2. Bagi jemaat yang pagi ini tidak mengikuti ibadah pagi, dapat mengikuti nanti di KU2, atau Bapak Ibu bisa mengingatkan keluarga kita yang belum beribadah bisa beribadah nanti sore. Minggu depan PRBK setiap hari Sabtu PRBK. Mari rekan-rekan pemuda untuk boleh ikut ambil bagian di dalam ibadah pemuda remaja bagi Kristus, sehingga kita pun boleh diberkati dan kita memberkati orang lain. Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei pukul 6 pagi ada doa pagi melalui via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada hari Jumat melalui WA Group. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti, memantau WA Group. Di sana dibagikan link grup, link Zoom, dan kita akan ada doa pagi di sana. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan mau didoakan, bisa menyampaikan pokok-pokok doa kepada Bapak Pendeta Hendrawan melalui nomor WhatsApp yang ada di layar Bapak Ibu. Pokok-pokok doa yang sudah disampaikan nanti kita akan mendoakan di doa pagi. Jadi yang selama ini sudah rajin, rutin, kita mengingatkan yang lain supaya juga boleh ambil bagian, ikut bersama-sama berdoa di pagi hari Sabtu. Minggu depan Kebaktian Umum 1 dan Kebaktian Umum 2 disertai perjamuan kudus. Jemaat harap mempersiapkan diri. Minggu depan juga Bapak Ibu dapat membawa persembahan persepuluhan. Amplop perpuluhan ada di meja belakang. Bapak Ibu bisa mengambilnya nanti setelah ibadah selesai. Nanti akan dibagikan warta. Semua warta yang atau segala petugas-petugas ada di sana, Bapak Ibu bisa memperhatikan, atau jadwal-jadwal ibadah di bulan Mei, Bapak Ibu bisa melihat. Dan bagi kita yang ambil bagian di dalam melayani Tuhan juga harap memperhatikan baik petugas perjamuan kudus semua, supaya kita bisa mempersiapkan diri di minggu ini
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Atau bagi Bapak Ibu juga yang tergerak dan bergerak untuk boleh melayani Tuhan, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Pendeta. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu kolekte, dan juga persembahan pembangunan. Kotak persembahan pembangunan ada di depan mimbar. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Fani dan Saudari Reza. Para petugas maju ke depan. Firman Tuhan yang melandasi kita memberi persembahan terambil dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Maka sebagai wujud syukur kami, bukan hanya hidup, tetapi apa yang ada pada kami mempersembahkan kepadamu. Kami bersyukur Bapa bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu secara cuma-cuma boleh kami terima. Maka biarlah kami juga boleh membagikan keselamatan itu kepada orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, saat ini kami memberi persembahan kami. Kiranya dengan penuh ketulusan hati kami boleh memberi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan, beri syukur, beri syukur. Hormat bagi Allah Bapa yang Maha Kudus, hormat bagi Allah Penebus. Doaku padamu terjawab sepenuh karena anugerah dan kasih-Mu. Yesus telah datang membawa cahaya terang, pada umat-Nya diberi senang. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam pokok doa syafaat. Beberapa pokok doa yang harus kita doakan. Yang pertama, kita berdoa untuk keluarga kita, sesama jemaat atau orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan di dalam keluarga kita yang kita kasihi. Mari kita bawa mereka di dalam doa-doa kita. Kita juga berdoa untuk gereja kita, baik di dalam jangka panjang, jangka pendek yang sudah diprogramkan oleh seluruh pengurus. Kiranya Tuhan yang menolong. Kita juga mendoakan cuaca-cuaca ekstrim yang masih belum menentu di akhir-akhir ini. Kiranya Tuhan yang mengendalikan. Dan juga kita berdoa untuk pemerintahan kita. Pesta demokrasi sedang dan terus berlanjut sampai di tahun-tahun berikutnya. Kiranya juga Tuhan yang mengendalikan. Mari kita mengangkat suara kita akan berdoa beberapa pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan Yesus, biarlah semua yang sudah kami bawa di hadapan-Mu, pujian kami, biarlah itu boleh memuliakan nama Tuhan. Bila Tuhan juga melihat hidup kami selama kami beribadah, ada banyak hal yang tidak memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hati kami, pikiran kami, fokus kami, ada banyak hal ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni kami, bahkan mentahirkan hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya tangan-Mu sendiri yang berkuasa menolong jemaat-Mu Bapa. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan saat ini, kiranya Engkau sendiri yang memperhatikan mereka. Mereka bergumul di dalam banyak hal, baik sakit penyakit yang mereka alami, kelemahan tubuh, fisik, dan juga di dalam berbagai hal, dan juga
bergumul dengan kebutuhan hari lepas hari, pekerjaan, bahkan relasi mereka dengan sesama mereka, bahkan relasi mereka dengan Engkau. Mereka juga bergumul dengan orang-orang yang mereka cintai yang masih belum mengenal akan Tuhan. Kiranya tangan-Mu sendiri yang boleh menolong Bapa di surga, memberkati bahkan menjadi jawaban bagi mereka ya Tuhan. Jangan biarkan jemaat-Mu ini putus asa, tetapi biarlah mereka terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Kiranya Tuhan bermurah hati bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberkati gembala sidang dan juga seluruh majelis yang ada. Kiranya apa yang sudah diprogramkan untuk kemajuan gereja ini, tangan-Mu sendiri yang memberkati. Kiranya melalui visi yang ada itu boleh mendrive gereja ini untuk boleh semakin serupa dengan Engkau, boleh menjangkau jiwa-jiwa juga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk akhir-akhir ini Bapa di surga, cuaca-cuaca yang masih belum menentu, kadang panas, terlalu panas dan juga hujan, kiranya Engkau juga Tuhan yang mengendalikan semuanya. Kami khawatir dengan kesehatan kami khawatir banyak hal Tuhan, tetapi Kristus sendiri yang mengendalikan semuanya. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami Bapa di surga, kiranya Tuhan juga yang menolong mengendalikan semuanya. Lebih-lebih di tahun depan ini ya Tuhan ada pesta demokrasi, kiranya juga Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memberkati, bahkan calon-calon pemimpin negara ini ke depannya Tuhan, kiranya juga Tuhan yang memilih. Kami berdoa untuk kami juga ya Tuhan, untuk di dalam kami menggunakan media sosial ya Tuhan, kiranya juga Tuhan memberikan kami hikmat bijaksana sehingga melalui media sosial kami diberkati dan bukan kami menggunakan media sosial dengan cara-cara yang tidak baik. Bapa dalam surga, kami menyerahkan di waktu kami di minggu yang baru ini. Kami sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan kami, tetapi kami sungguh percaya karena kami sudah menyerahkan diri kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Terlebih besok ya Tuhan, di tanggal 1 Mei ada rencana-rencana demo karena buruh. Kiranya juga Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu di luar dari kendali kami ya Tuhan. Bahkan biarlah kami boleh bergantung penuh kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perjalanan kami ketika kami nanti pulang. Engkau juga Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami pulang, kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan dan kami pun boleh memberkati orang lain. Terpuji-pujilah nama Bapa, inilah doa kami, kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Mohon perhatian saudara sebentar. Di dalam keadaan cuaca yang tidak menentu saat ini, tolong saudara jaga diri ya, untuk kalau memungkinkan ya, tidak pergi keluar pada siang terlalu panas, atau kalau tidak pakai payung dan topi
sebab cuacanya panas sekali, UV-nya tinggi. Jadi lebih banyak minum air putih sehingga saudara tidak sampai ke dehidrasi. Tuhan menolong saudara. Ya, Tuhan memberkati. Dan juga sekarang dengan banyaknya atau mulai muncul kembali COVID dengan varian yang baru, perhatikan kalau saudara mulai batuk-batuk atau sedikit serak, jangan kemana-mana, cepat makan obat batuk, ya. Karena sekarang pneumonia ini mulai berkecamuk dan banyak sekarang bertumbuh. Oleh karena itu hati-hati, kita semua banyak berdoa supaya Tuhan menolong kita. Saya harap ketika kita bisa berdoa pagi pada hari Sabtu pagi, bagi saudara yang memungkinkan ikut, coba ikut berdoa pagi. Ya, kita akan doa bersama-sama supaya kita bisa belajar bersama-sama untuk mendoakan juga orang lain. Tuhan memberkati. Selamat siang.